Bab 028. 30 menit berlalu dan Lisa telah selesai melakukan teknik akupuntur itu. Sudah 5 hari ini Lisa memberikan terapi yang sama. "Mama bangga padamu sayang," ucap Melia lirih. Meski hanya berdua seperti ini namun tetap saja dia bicara pelan. Sungguh tak ingin ada orang lain yang mendengar. Sementara Lisa hanya tersenyum kecil, dia sangat ingin memeluk ibunya namun tak kuasa untuk melakukan itu. Dia harus tumbuh jadi gadis yang kuat, tak ingin membuat ibunya semakin bersedih dengan nasib yang dia jalani. Lisa kembali menatap sang pasien. Saat itu Lisa lihat kedua mata Ray yang bergerak, seolah hendak terbuka dan sadarkan diri. "Dokter Melia," panggil Lisa. Melia pun mengikuti arah pandang sang anak, kemudian melihat pula jika pasien itu seperti hendak sadarkan diri. "Beri rangsangan Sa," genggam tangannya, titah Melia dan Lisa langsung menurut. Dengan cepat dia menggenggam erat tangan Ray, memberikan sentuhan yang begitu terasa bagi pria ini. Lisa bahkan dengan sengaja semakin memperkuat genggamannya sampai akhirnya Ray benar-benar membuka mata dan tersadar dari koma. Wanita berkacamata itu tersenyum, melihat Ray sadar seperti melihat harapan baru dalam hidupnya. Pria inilah yang akan membuatnya bisa bertemu dengan musuh bebuyutan keluarganya. Sementara Ray hanya mampu mengerjapkan mata, menyesuaikan diri dengan cahaya yang mulai masuk di kedua netranya. Dia menatap sekitar, melihat dua orang wanita yang menggunakan baju yang berbeda, satu menggunakan jas dokter putih dan satunya menggunakan baju khas perawat. Satu wanita berumur yang masih terlihat cantik, berdiri di belakang gadis berkacamata mata ini. Gadis buruk rupa dengan senyum lebar yang menggenggam erat tangannya. Menyadari hal itu Ray merasa sangat tak nyaman. Susah payah dia berucap di antara kesadarannya yang belum benar-benar pulih. Bahkan Ray masih merasa semua tubuhnya begitu berat untuk digerakkan. "Mundur," ucap Ray, namun ucapannya itu hanya terdengar seperti hembusan angin. Melia dan Lisa bahkan tidak mampu mendengarnya dengan jelas. "Apa?" ulang Lisa. Dia semakin mendekatkan diri pada pria ini, sangat ingin tahu apa yang akan Ray ucapkan. Bagaimanapun pria ini adalah pasiennya yang telah terbebas dari masa kritis. "Mundur," ulang Ray lagi dengan suara yang terdengar sedikit jelas. Mendengar itu kedua mata Lisa membola. "Mundur sedikit, mataku semakin sakit jika melihatmu dari dekat," ucap Ray akhirnya, hingga membuat Lisa dengan segera melepas genggaman tangannya dan mundur mengambil jarak. Dia menurunkan pandangan, menghindari tatapan pria itu dan pilih menatap lantai. "Sudah sangat biasa aku diperlakukan seperti ini, harusnya tidak perlu sakit hati," batin Lisa. Sementara Melia yang juga mendengar ucapan itu pun hanya mampu menelan ludahnya dengan kasar, seolah tak peduli pada apa yang dirasakan oleh sang anak. Akhirnya Melia maju untuk menggantikan diri memberikan penanganan pada pasien ini. Kabar tentang sadarnya sang CEO dari koma itu langsung menyebar ke seluruh penjuru rumah sakit. Dan Rafaela adalah gadis pertama yang mendengar kabar itu dari banyaknya para wanita di sana. Gadis cantik itu tersenyum lebar. Setelah melewati masa kritis, maka Ray akan diperbolehkan untuk bertemu dengan orang banyak. Bukan seperti selama ini yang hanya boleh ditemui oleh tim 5 sebagai penanggung jawab. Namun demi kesembuhan sang tuan, Samuel tetap membatasi kunjungan. Dia tetap menjaga dengan ketat pintu ruangan itu. Bahkan menyiapkan keamanan sendiri untuk tetap menjaga sang tuan. "Sam, apa yang terjadi?" tanya Ray pada sang asisten. Dia sudah sadar memang, tapi belum bisa menggerakkan seluruh tubuhnya dengan leluasa. Ada patah tulang di salah satu kakinya dan mengalami pergeseran sendi di lengan kanan atas bahu. Sementara anggota tubuhnya yang lain masih belum punya tenaga untuk bergerak. "Anda mengalami kecelakaan tunggal Tuan, tapi karena saat itu Anda menggunakan mobil sewaan jadi seluruh keluarga tidak ada yang tahu tentang kejadian ini," terang Sam apa adanya.
Kecelakaan tunggal. Hari Kamis. Jadi sekarang hari apa? Jumat. Tanya Ray lagi. Pikirannya benar-benar kosong, seolah telah banyak waktu yang dia lewatkan. Tapi seolah semuanya pun hanya terasa seperti semalam. Kemarin dia kecelakaan dan kemudian hari ini sadar. Kecelakaan hari Kamis, Anda tidak sadar dan dinyatakan koma di hari Jumat, kemudian mengalami koma selama 7 hari, dan akhirnya saat ini Anda sadar. Jadi sekarang bukan hari Jumat, tapi tetap hari Kamis, tanggal 2 Agustus, terang sama apa adanya, namun membuat Ray jadi semakin pusing. Bagaimana dengan perusahaan? Saya mengatakan jika Anda melarikan diri ke luar negeri karena menghindari perjodohan itu, jadi perusahaan saat ini diambil alih oleh Tuan Alden. Alden adalah adik Ray. Selama ini hidup Ray terlalu bebas, dia berbuat semaunya tanpa pikir panjang. Kedua orang tuanya akhirnya mengatur sebuah perjodohan, namun Ray menolak keras akan hal itu. Tak punya pilihan lain untuk menolak karena itulah Ray putuskan untuk pergi dari rumah, namun sialnya dia malah mengalami kecelakaan hebat. Sam yang terus mengikuti di belakang pun sampai terkejut dibuatnya, sampai rasanya mau mati juga ketika melihat kecelakaan itu secara langsung. Ray terdiam, sibuk dengan pikirannya sendiri. Menerka-nerka masa lalunya yang samar-samar dia ingat. Tentang pertengkarannya dengan sang ayah dan ibunya yang menangis ketika melihat dia pergi dari rumah. Lalu tersadar sudah berada di ruangan ini. Ray menatap langit-langit kamar itu. Menatap dengan pikirannya yang kosong. Sampai akhirnya lamunan dia buyar ketika mendengar pintu kamarnya diketuk oleh seseorang. "Akan saya lihat siapa yang datang Tuan," ucap Sam. Dia kemudian mundur beberapa langkah dan kemudian membuka pintu itu, melihat seorang perawat cantik membawa seikat bunga mawar merah di tangannya. Dia adalah Rafaela. "Permisi Tuan, perkenalkan, nama saya ada Rafaela. Bolehkah saya menjenguk Tuan Ray? Saya turut bahagia karena kini Tuan Ray sudah tersadar dari komanya," terang Rafaela, bicara dengan suaranya yang sangat lembut. "Baiklah, tapi hanya 5 menit. Sam memberikan izin itu. Sebuah izin yang membuat Rafaela berjingkrak kegirangan di dalam hatinya. Dengan langkah anggun dia masuk ke dalam ruangan itu, dan langsung bersitatap dengan pria di atas ranjang. Dia sangat tampan, batin Rafaela. "Selamat siang Tuan Ray, perkenalkan, nama saya adalah Rafaela, salah satu perawat di rumah antariksa," ucap Rafaela, memperkenalkan dirinya sendiri dengan penuh percaya diri. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menundukkan kepalanya sedikit sebagai tanda hormat. Lalu mengangkat wajahnya kembali dengan senyum yang mulai terukir di bibir merahnya. Melihat sikap manis itu membuat bibir Ray tersenyum kecil. Setelah semua yang terjadi dan membuat kepalanya pusing, akhirnya kini dia bisa melihat pemandangan yang indah. Rafaela adalah gadis yang cantik lengkap dengan postur tubuhnya yang tinggi dan berisi. Siapapun yang melihat wanita itu akan langsung terpikat sejak pandangan pertama. "Bolehkah saya meletakkan bunga mawar ini di samping Anda?" tanya Rafaela lagi, seraya mengangkat bunga yang ada di tangan kanannya hingga sejajar dengan wajahnya sendiri. Keindahan bunga itu nampak begitu serasi ketika bersanding dengan wajahnya yang cantik. Rafaela memang sengaja menebar pesonanya, menciptakan kesan yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh Ray sejak pertemuan pertama mereka. "Aku harus bisa merebut hatinya," batin Rafaela. Siapa yang tidak akan tergila-gila oleh seorang Ray? Bukan hanya tampan dan rupawan, namun pria itu juga adalah seorang CEO dari perusahaan yang paling dipertimbangkan di kota ini, Kingdom. Senyum Rafaela semakin lebar saat dilihatnya Ray yang menganggukkan kepala kecil, meski hanya sebuah angkutan kepala tanpa ucapan sepatah kata pun, namun Rafaela sudah merasa sangat bahagia. Dengan langkah kakinya yang anggun dia semakin mendekati ranjang Ray sampai akhirnya berdiri tepat di samping ranjang. Rafaela kemudian meletakkan bunga yang dia bawa di atas meja nakas.
Saya turut berbahagia karena Anda berhasil melewati masa kritis. Jika butuh bantuan apapun saya akan siap membantu, ucap Rafaela lagi, senyumnya semakin terlihat hangat saja. Sementara Rai masih betah diam, namun kini dia mengedipkan sebelah matanya genit. Apa selama ini kamu yang merawatku? Tanya Rai dengan lirih. Dan mendengar pertanyaan itu Rafaela dengan segera menganggukkan kepalanya. Membenarkan pertanyaan sang tuan muda. Terserahlah siapa yang merawat sebenarnya, yang penting Rai tahu jika dia pun ikut andil, begitulah yang ada di pikiran Rafaela. Keluar dari ruangan Rai, Rafael langsung berteriak kegirangan. Ingat kedipan mata itu membuatnya semakin yakin jika Raiden telah berhasil dia dapatkan. Angan-angannya pun semakin tinggi saja untuk bisa bersanding dengan pria itu. Namun kemudian harapannya seketika runtuh saat melihat, seorang wanita yang dia tahu adalah model ternama di kota ini datang mengunjungi Rai pula, sama-sama membawa seikat bunga di tangannya. Tapi wanita itu tidak membawa bunga mawar merah melainkan membawa bunga lili. Wanita bernama Tamara itu melewati Rafaela begitu saja, seolah tidak melihat perawat wanita itu berdiri di sana. Tamara mengetuk pintu ruangan Rai. Sementara Rafaela tetap berdiri di tempat yang sama dan terus memperhatikan wanita itu. Memperhatikan dengan hatinya yang merasa kesal. Tidak lama kemudian Samuel membukakan pintu itu. Samuel bahkan langsung menundukkan kepalanya memberi hormat pada Tamara. Sebuah sikap yang membuat Rafaela merasa diperlakukan beda. Tadi saat melihat dia asisten Raiden tidak memperlakukannya sehormat itu. Nona Tamara, silahkan masuk, Tuan Rai sudah menunggu Anda. Dek, jantung Rafaela langsung terasa seperti ditusuk ketika mendengar ucapan Samuel itu. Baru berapa menit lalu Rai mengedipkan sebelah matanya genit ke arahnya, namun kini tiba-tiba ada seorang wanita yang masuk dan Sam mengatakan bahwa Rai telah menunggu kedatangan wanita itu. Sialan, cih, benar-benar sialan, geram Rafaela di dalam hatinya. Dia benci sekali diperlakukan seperti ini. Dengan perasaannya yang menahan kesal akhirnya dia pergi meninggalkan tempat itu. Sementara Tamara segera masuk ke dalam ruangan Rai dengan senyum yang terukir lebar. Jahat, setelah kamu sadar baru memberiku kabar, kesal Tamara, mereka adalah teman tapi mesra. Rai terkekeh pelan, saat ini dia sangat membutuhkan wanita cantik itu. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku Ra, dada kiriku gatal, bisakah kamu menggaruknya? Tamara hanya diam, hanya menatap nanar Rai yang terbaring lemah seperti ini. Hatinya berdenyut nyeri, masih untung selamat. Bagaimana jika kecelakaan itu merenggut nyawanya? Kedua mata Tamara berembun, namun tidak sampai meneteskan air bening. Wanita cantik ini mendekati Rai, namun bukan untuk menuruti keinginan pria itu, tapi dengan hati-hati dia memeluk Rai. Bahkan mengecup bibirnya sekilas. Keduanya tidak sadar jika sudah ada dokter yang masuk juga ke dalam ruangan ini, dialah Lisa. Hanya menatap datar pada pemandangan yang dia lihat di hadapannya. Juga melihat dua buket bunga sudah sejajar di atas nakas. Ternyata pria ini seorang Casanova. Batin Lisa. Samuel berdehem, untuk membuat kedua manusia di atas ranjang itu mengakhiri aktivitas mereka. Dan benar saja satu deheman dari Samuel berhasil membuat Tamara berhenti untuk memeluk Rai dan kembali berdiri dengan sempurna. Wanita cantik itu bahkan menyelipkan rambutnya di balik telinga untuk membuatnya kembali rapi. Kemudian berbalik menatap Samuel dan melihat pria itu sudah berdiri dengan seorang wanita yang menggunakan jas dokter. Kedua mata Tamara melebar saat dia melihat tampilan dokter ini. Bagaimana bisa di zaman sekarang masih ada wanita secupu ini? Masih menggunakan kacamata bundar dengan rambut yang dikepang rapi. Astaga, apa tidak ada yang memberitahunya jika penampilan itu kuno sekali? Batin Tamara. Tapi dia tidak mau ambil pusing dan pilih acuh aja. Sama halnya seperti Tamara,
Rai pun merasa sangat tak nyaman ketika melihat penampilan wanita itu. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi dokter di salah satu rumah sakit ternama seperti ini? Maaf Tuan, perawat Lisa akan memeriksa keadaan Anda, ucap Samuel. Awalnya dia memang meragukan kemampuan Lisa dalam dunia medis. Namun lama mengamati pekerjaan wanita ini membuat pemikiran Samuel kini berubah. Kini dia bahkan percaya pada Lisa bahwa dia akan membuat sang tuan segera pulih. Lagi pula pekerjaan Lisa hanyalah sebagai asisten Melia, Samuel tidak akan cemas wanita itu akan melakukan tindakan yang berlebih. Oh, hanya perawat, batin Tamara. Jawab Rai singkat, untuk bicara pun dia sebenarnya masih sulit, karena itulah dia hanya menjawab singkat. Ingin segera wanita buruk rupa ini menyelesaikan tugasnya dan keluar dari ruangan ini. Permisi Nona, ucap Lisa seraya menundukkan kepalanya memberi hormat pada Tamara. Wanita cantik itu pun menyingkir, memilih duduk di sofa yang tersedia di sana. Seraya terus mengamati pekerjaan wanita cupu itu. Tamara bahkan sempat membaca kartu nama yang digunakan oleh perawat itu, hanya ada satu kata, Lisa. Itu artinya wanita itu berasal dari keluarga biasa, tidak memiliki nama belakang keluarga yang berpengaruh. Maaf Tuan, saya harus menyentuh tangan Anda, pamit Lisa. Kenapa sakit sekali? Keluh Rai, bahkan sampai membuat Tamara bangkit dan Samuel mendekati Lisa. Apa yang kamu lakukan? Tanya Samuel, lengkap dengan kedua matanya yang mengintimidasi. Padahal Lisa tidak melakukan apapun, hanya menyentuh satu titik di bagian jari-jari Rai. Lisa yakin jika sakitnya memang sampai ke bagian sendi Rai yang bergeser, tapi tidak akan sesakit itu sampai pria ini berteriak. Menjelaskan apapun hanya akan membuatnya seperti bicara omong kosong, jadi Lisa memutuskan hanya mengucapkan kata maaf. Maaf Tuan, saya akan lebih berhati-hati, jawab Lisa, kini dia menundukkan kepalanya lebih dalam. Setelah tatapan tajam semua orang teralihkan, dia kembali mengerjakan tugasnya untuk memeriksa kondisi Rai. Lisa sudah mendapatkan informasi dari Darko tentang siapa pria bernama Rai ini. Anak pertama dari keluarga dan saat ini menjabat sebagai CEO di Kingdom. Ternyata seluruh keluarga yang menjabat sebagai CEO di perusahaan itu akan menggunakan kancing baju emas itu. Seperti sebuah simbol tanda turun-temurun jabatan di dalam keluarga.